Puji Tuhan. Duh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua bersuka cita, saudara. Coba lihat kiri kanannya. Ada senyumnya atau enggak? Ya. Kalau dia malu senyum, mungkin tadi sebelum ibadah dia belum mandi ya. Menjadi orang Kristen adalah panggilan untuk bersaksi. Kita dituntut untuk bersaksi, saudara. Saya dan saudara perlu sedikit bersyukur hari ini. Perlu sedikit bersyukur. Kenapa? Kita hidup di dunia yang sangat cepat. Informasi cepat, semua serba cepat. Transportasi cepat, makanan banyak yang cepat. Jadi kita perlu sedikit bersyukur untuk hal-hal tersebut. Kenapa, saudara? Mengapa kita perlu bersyukur? Kita bisa bersaksi tentang iman kita tanpa perlu pergi ke sana, pergi ke sini, tanpa perlu bayar ongkos untuk ke sana, bayar ongkos untuk ke sini, beli tiket pesawat untuk ke sana, beli tiket pesawat untuk ke sini. Nggak perlu. Nggak perlu kalau saudara nggak punya uang. Kita dapat bersaksi melalui media sosial, saudara. HP saudara. Saudara ada di sini, bisa saja apa yang saudara katakan sampai ke sana. Sampai di daerah timur Indonesia. Nggak perlu harus. Jadi dalam hal itu, kita sebagai orang Kristen perlu sedikit bersyukur. Kalau dulu nggak, orang harus jalan naik kuda berhari-hari untuk sampaikan berita Injil, untuk cerita tentang Yesus. Kalau sekarang kita enggak. Saya punya teman, saudara, dia pengerja di Jakarta. Setiap hari dia buat SG-nya, Tuhan Yesus baik. Setiap hari, kata-kata itu aja, Tuhan Yesus baik, di SG-nya. Dia bukan orang kampungan. Dia tinggal di Jakarta. Apa yang dia punya mungkin lebih banyak daripada apa yang kita punya. Tapi dia tulis setiap hari, saudara, Tuhan Yesus baik. Itu contoh kesaksian kecil. Jadi kita perlu sedikit bersyukur. Amin, saudara. Nah, akibat cepatnya pergerakan informasi, maka berita tentang Yesus itu udah ada kemana-mana. Udah sampai ke sana, sampai ke sini. Beda dengan dulu. Cepat berita tentang Yesus sampai. Nah, maka tepatlah kata firman Tuhan atau yang Yesus katakan dalam kitab Injil. Yesus bilang kayak gini, ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Itu menggambarkan situasi kita hari ini. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Kenapa siap untuk dituai? Informasi tadi cepat. Ada banyak orang yang udah kenal Yesus. Kita hanya perlu mengambil mereka. Kan gitu kalau orang menuai ya. Hanya perlu mengambil aja. Udah jadi. Jadi apa tadi? Tumbuhannya tadi. Tinggal ngambil. Kira-kira gitulah kita sekarang ini. Tinggal ngambilnya kita. Tinggal tarik jiwanya kita. Karena tadi informasi cepat. Dan Yesus katakan ladang sudah menguning. Nah, saudara, banyak komunitas atau kelompok Kristen hari-hari ini tidak jadi penuai. Banyak kelompok Kristen, organisasi Kristen nggak menuai. Nggak menuai jiwa. Tentu berdasarkan kapasitasnya ya. Nggak menuai jiwa. Nah, padahal informasi bergerak dengan cepat. Nah, saya ingin saudara coba melihat perkembangan youth GPD Kasih Bapa. 1 tahun ada berapa tambah jiwa? Berdasarkan kapasitas kita, saudara. Ini berdasarkan kapasitas kita ya. Harusnya youth GPD Kasih Bapa paling tidak tambah 5 1 tahun. Berbeda dengan Maranatha. Jadi setiap orang itu, setiap kelompok-kelompok itu berbeda kapasitasnya ya, saudara ya. Tergantung bagaimana besar gerejanya. Kalau berdasarkan kapasitas GPD Kasih Bapa, paling tidak 5 orang 1 tahun tambah. Kalau enggak, kita disebut gagal. Kita enggak menuai, padahal pergerakan begitu cepat. Sama halnya dengan mungkin GBI Sumatera Resort
Mereka bukan 5. Mereka harus 500 orang 1 tahun berdasarkan kapasitasnya. Berbeda dengan GPD Maranatha mungkin. Mereka harus 300 orang berdasarkan kapasitasnya 1 tahun. Jadi kita nggak bisa bandingkan diri kita. Kita harus lihat kapasitas kita. Oleh karena itu saudara, perenungan inilah yang malam hari ini ingin saya bagikan, share ke saudara. Menjadi diskusi iman kita malam hari ini. Nah, judul firman Tuhan hari ini, saya lupa buat Simeon dan Lewi harusnya ya. Judul firman Tuhan hari ini Simeon dan Lewi. Ini subjudulnya ya, kehilangan kesempatan. Ini hanya subjudul. Judul firman Tuhan kita adalah Simeon dan Lewi. Jadi kalau saudara ingat Simeon dan Lewi, saudara ingat apa? Kehilangan kesempatan. Kalau ingat nama Ruben, saudara ingat apa? Pegang kendali. Jadi saya coba menyederhanakan agar saudara ingat nama-nama itu dengan sub-sub judulnya ya. Mari kita buka Kejadian 49 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saudara hanya baca ayat yang ke-7 saja. Saya baca ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Oleh karena itu saya berharap suara saudara seperti suara seseorang yang hidup ya. Artinya bisa dengar suaranya sendiri. Kejadian 49 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, nanti saudara ayat yang ke-7 saja. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka. Jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang. Dengan sewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Saudara, puji Tuhan. Nah, Simeon dan Lewi itu adalah anak kedua dan ketiga Yakub. Anak kedua dan ketiga Yakub. Dari 12 anak Yakub, saudara, hanya Simeon dan Lewi yang namanya disatukan. Sisanya nggak beda-beda. Kayak pertama kemarin kan Ruben. Ruben kan dibedakan. Dari ke-12 anak Yakub, hanya nama mereka berdua lah yang disatukan, Simeon dan Lewi. Yang lainnya dipisah itu. Ada Gad, ada Dan, ada Yusuf, ada Benyamin, Naftali, semua dipisah-pisah sama Yakub. Tapi Simeon dan Lewi disatukannya namanya. Simeon dan Lewi. Enggak Simeon, baru minggu depan Lewi, enggak. Dia satukan. Kenapa disatukan oleh Yakub? Nah, Yakub menyatukan namanya, ini perihal ada kisah di Kejadian 34, saudara. Kejadian 34 itu Simeon dan Lewi membantai satu kota, membunuh satu kota beserta hewan-hewannya. Simeon dan Lewi. Jadi mereka jadi eksekutor pembunuhan, eksekutor pembantaian. Mengapa mereka membantai? Karena Dina, adik mereka, diperkosa oleh Sikem. Ya tentu kalau laki-laki di sini adiknya diganggu laki-laki yang lain, marah lah ya. Bener nggak? Marah lah. Sama seperti Simeon dan Lewi. Tapi semua kakak-kakak Simeon dan Lewi, adik-adiknya semuanya marah. Kayak Ruben, marahnya Ruben. Simeon dan Lewi, Naftali, Gad, marahnya mereka. Tapi yang jadi eksekutor pembunuhan hanya 2 orang. Jadi cukup unik Simeon dan Lewi ini, saudara. Ya, jadi kalau saudara ingin tahu, ada pertanyaan siapa pembunuh terbesar sepanjang sejarah. Pertama itu Simeon dan Lewi. Satu kota dibunuhnya. Satu kota dibunuhnya. Dan mereka hanya berapa orang? 2 orang. Ya, kalahlah Adolf Hitler ya. Dia kan banyak yang bantu dia. Simeon dan Lewi tidak. Hanya mereka berdua. Mereka bantai satu kota. Nah, ini kan sedikit bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Mereka bersatu untuk membunuh. Harusnya saudara,
kalau seseorang bersatu, harusnya yang baik lah ini yang dikerjakan. Ini akibat dari konsekuensi mereka. Akibat mereka bersatu dan mereka melakukan hal yang buruk di mata Tuhan, Yakub katakan demikian, saudara. Ini berkatnya. Terkutuklah, terkutuklah. Jadi mereka berdua ini, mereka bersatu tapi melakukan hal yang tidak baik. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah. 2 kali kata terkutuk. Lagi-lagi dari 12 anak Yakub yang terkutuk cuma 2. Simeon dan Lewi. Kenapa, saudara? Karena mereka bersatu bukannya makin baik, justru melakukan yang buruk. Membunuh, membantai satu kota. Jadi harusnya kalau anak Tuhan itu bersatu, kayak kita yang hadir hari ini, kita bersatu dalam komunitas Youth GPD Kasih Bapa. Harusnya kalau kita bersatu, kita mendatangkan berkat. Amin, saudara. Bukannya kutuk. Terkutuklah, terkutuklah. Bukan kutuk yang kita datangkan, bukan kutuk yang kita keluarkan dari komunitas ini, tapi berkat. Orang lihat kita diberkati. Orang lihat kita, mereka ikut merasakan bagaimana Tuhan nyata di tengah-tengah mereka. Harusnya komunitas kita jadi kuat. Harusnya komunitas kita jadi makin maju, makin berkembang. Karena kita bersatu malam hari ini. Itu yang tadi saya maksudkan. Mengapa kita sering kehilangan? Kita nggak boleh kehilangan kesempatan, saudara. Kesempatan kita bersatu, harusnya kita makin kuat, pelayanan kita makin maju, makin berkembang, orang lain diberkati. Jangan justru kita bersatu, orang lain lihat kita ilfil. Orang lain gak ingat siapa Youth GPD Kasih Bapa, gak tahu apa kelebihan Youth GPD Kasih Bapa. Itu tujuan kita bersatu. Amin, saudara. Kita makin kuat, kita ada perkembangan. Bukan seperti Simeon dan Lewi. Satu justru bersatunya melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan sampai persatuan kita beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, ya, kita melewati banyak kesempatan. Kesempatan apa? Menuai jiwa, saudara. Ya, kesempatan untuk menuai jiwa. Nah, saya hari ini kita akan pelajari 2 hal, saudara. Ya, bagaimana agar kesempatan itu enggak hilang. Ya, yang pertama, tidak menghidupi kebenaran. Ini akibat tidak menghidupi kebenaran, kita kehilangan kesempatan, ya. Mari saudara lihat Alkitab saudara di ayat yang kelima. Saya sudah buat di depan. Laki-laki baca, semua laki-laki ya, perempuan jangan. 1, 2, 3. Senjata, alat kekerasan. Jadi Simeon dan Lewi ini dua-duanya adalah orang yang menggunakan senjata sebagai alat kekerasan. Saya mau tanya sama saudara, senjata itu baik atau buruk? Nah, tergantung siapa yang pegang. Ya. Tergantung siapa yang pegang. Kalau Daud, adik saya lah megang pisau, saudara takut dia mencelakakan dirinya sendiri. Sama seperti saudara kita, ya, Bang Dharma. Dia bilang jempolnya terpotong sama parang. Itu waktu dia kecil. Artinya tergantung siapa yang megang pisau tadi, siapa yang megang senjata tadi. Masih ingat cerita anak kecil bunuh mamanya di gereja pakai pistol? Dia bunuh mamanya pakai pistol. Pistol itu baik, saudara. Tapi lihat ketika di tangan anak kecil. Jadi senjata itu tergantung siapa yang pegang. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tapi Yakub katakan, senjata mereka digunakan sebagai alat kekerasan. Ini adalah peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita. Kalau kita bersatu, maka persatuan kita itu harus menghasilkan sesuatu yang baik, yang berguna, yang berdampak, terutama
menghasilkan jiwa. Itu persatuan kita. Hal itu nggak akan tercapai jika masih banyak pemuda-pemudi GP Dikasih Bapa, atau masih lebih banyak orang-orang yang tidak menghidupi kebenaran. Nah saudara, hal itu nggak akan tercapai. Nah, poin pertama ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita sama Tuhan. Kenapa? Karena pertumbuhan jiwa itu tergantung sama Tuhan. Jadi tidak menghidupi kebenaran, tanggung jawab kita ke Tuhan. Tanggung jawab kita sama Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini yang datang 50 orang, tapi yang lakukan kebenaran, yang menghidupi kebenaran hanya 10 orang, Tuhan akan lihat, nggak cocok jiwa masuk sini. Nggak cocok pemuda baru masuk Youth GP Dikasih Bapa. Hanya 10. Lebih banyak yang tidak hidup dalam kebenaran. Lebih banyak yang hidup dalam kekerasan. Jadi ini tanggung jawab kita sama Tuhan. Tanggung jawab kita sama Tuhan, saudara. Nah, diberkatinya orang melalui pelayanan ini, atau datangnya jiwa-jiwa yang lama maupun jiwa-jiwa yang baru, itu tergantung bagaimana kita. Jangan justru senjata kita pakai jadi alat kekerasan. Nah, senjata itu saya kelompokkan jadi 2. Internal dan eksternal. Internal itu mulut, tangan, kaki bisa jadi senjata. Nah, coba siapa laki-laki yang pernah berantem? Itu jadi senjata. Jadi senjata. Eksternal itu apa? Batu. Laki-laki pasti pernah ya berantem kalah main batu. Berantem kalah ambil sapu. Ada banyak barang-barang, benda-benda, senjata-senjata di sekitar kita, di luar kita. Piring. Ada di sini yang pernah lempar piring mamanya? Gak mungkin lah ya. Jadi karena itu saya sedikit mengurangi pembahasan mengenai yang eksternal. Senjata yang sering kita gunakan itu yang internal. Mulut, tangan kita, kaki kita. Dan yang paling rentan adalah mulut. Mulut, saudara. Orang sakit gak bisa mukul orang, tapi bisa nyakiti orang pakai mulut. Mulut adalah senjata kita yang paling sering kita gunakan. Ya. Ada yang jarang gunakan mulutnya? Ya, kita terus gunakan mulut kita, saudara. Sama, beberapa menit yang lalu saudara dan saya baru pakai mulut memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baru pakai mulutnya. Saudara baru pakai mulut saudara sebagai alat kebenaran. Beberapa menit yang lalu. Itu alat kebenaran. Itu maksudnya menggunakan senjata sebagai alat kebenaran. Ya, itu contohnya tadi beberapa menit yang baru kita lewati, saudara. Hanya saja saya memperhatikan kalau nyanyi, WL ajak nyanyi, nggak semua nyanyi. Nggak semua nyanyi dengan kapasitasnya. Padahal bisa dia dapat nada yang lebih kuat, tapi dia milih nada yang bawah supaya lebih pelan suaranya. Supaya lebih pelan. Banyak kita yang enggan menggunakan mulut kita sebagai alat kebenaran. Padahal kita lagi dalam gereja loh. Terus WL katakan, ayo sembah Tuhan. Terus dengan pembelaan diri, kata Bang Amos, sembah Tuhan bisa nggak pakai mulut dalam hati. Itu kalau saudara nggak bisa ngomong. Saudara pengen nggak ngomong? Pengen nggak bisa bicara? Dalam hati. Tapi kalau saudara bisa bicara, gunakan itu sebagai alat kebenaran dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu contoh, saudara. Tapi masih banyak di antara kita enggan menyembah Tuhan, enggan nyanyi. Saya tidak tahu bagaimana saudara ketika keluar dari tempat ini. Keluar, selesai ibadah. Saya yakin sulit sekali pasti menggunakan mulut untuk sebagai alat kebenaran. Di dalam rumah Tuhan pun nggak mau menggunakannya. Bagaimana di luar rumah Tuhan? Ini kan tanggung jawab kita sama Tuhan. Tuhan kan bisa lihat, oh Ica, Meta nggak nyanyi tadi, Joyce tadi nggak nyanyi, Karen tadi nggak nyanyi. Tuhan bisa hitung siapa yang sampai suaranya ke atas, yang nggak sampai suaranya ke atas.
Tuhan tahu. Dan dia bisa simpulkan, dari 100% youth GPD Kasih Bapa yang nyanyi cuma 10%. Tuhan bilang, nggak cocok pemuda baru masuk situ. Pemuda yang mau kumasukkan, dia suka nyanyi. Kalau ku buat dia di GPD Kasih Bapa, jadi nggak nyanyi lah dia. Jumpa teman-teman yang nggak nyanyi, ku kirimlah dia ke gereja yang suka nyanyi. Itu sehingga kita kehilangan kesempatan menuai jiwa. Ya, kita nggak gunakan mulut kita sebagai alat kebenaran, saudara. Jadi kalau saudara punya mulut, mari nyanyi. Amin, saudara. Sembah Tuhan selagi di rumah Tuhan. Nah, saya ada satu kata-kata seperti ini. Kalau saudara mungkin malu atau belum mampu menceritakan siapa Kristus, ya setidaknya jangan gunakan mulut saudara untuk menjatuhkan orang. Kalau saudara belum bisa bersaksi ngomong tentang Kristus, tentang Yesus baik. Atau ketika kita cerita curhat sama teman kita, itulah pernah. Kau pun jarang kali ikut tengok gereja. Mari datanglah, jumpai Tuhan, berlutut sama Tuhan. Kalau susah kita ngomong kayak gitu sama tentang Kristus, setidaknya gunakan mulut saudara untuk tidak menjatuhkan orang lain. Amin, saudara. Kalau sulit ngomong tentang Tuhan, jangan justru sering kita jatuhkan orang. Bangun orang dong dari kata-kata kita. Bangun orang harusnya. Nah, lalu senjata yang kedua itu tangan. Tangan itu sering kita gunakan setelah mulut. Beberapa menit yang lalu saudara baru gunakan tangan. Tepuk tangan, angkat tangan, baru gunakan tangan. Itu saudara sedang menggunakan tangan sebagai alat kebenaran. Nah, tapi kembali lagi, lebih banyak yang enggan tepuk tangan, lebih banyak yang enggan angkat tangan. Ketika WL katakan angkat tanganmu, ketika WL katakan angkat jempolmu, enggan kita menggunakannya sebagai alat kebenaran. Nah, saya kembali ragu bagaimana ketika saudara pulang dari tempat ini. Bagaimana saudara menggunakan tangan saudara? Sedangkan di dalam rumah Tuhan pun saudara nggak belajar menggunakannya sebagai senjata kebenaran. Ya. Nah, jadi belajarlah memulainya dari rumah Tuhan. Amin, saudara. Mulut, pikiran, belajar dimulai dari rumah Tuhan. Nah, jadi jangan gunakan tanganmu sebagai alat kekerasan. Alat kekerasan itu banyak. Kita mengambil milik yang bukan milik kita. Itu alat kekerasan loh, saudara. Saudara sedang menggunakan tanganmu sebagai alat kekerasan. Kita sering mengulurkan tangan kita untuk barang orang lain, tapi bantu orang sulit. Ini lagi, saya dapat kata-kata lagi. Kalau saudara nggak bisa mengulurkan tangan untuk bantu orang, jangan ulurkan tangan ambil barang orang. Jangan ulurkan tangan untuk ambil barang orang. Kalau bukan punya kita, ya janganlah diambil. Ada pula saudara teman saya menjawab, aduh aku lupa mana barangku. Kukira itu barangku, katanya. Harusnya saudara bisa tahulah mana barang saudara. Kalau mau ambil, permisi, aku mau pakai ini ya, bagi ini ya. Jadi belajar menggunakan tangan saudara sebagai alat kebenaran. Amin, saudara. Ya. Jadi kelompok yang kedua tadi eksternal. Saya hanya mau singgung tentang handphone. Gunakan juga HP saudara sebagai alat kebenaran. Ingat saudara, kalau kita tidak memanfaatkan apa yang Tuhan kasih, dia bisa ambil apa yang dia kasih. Kita ini dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Saya pernah berada di posisi saudara, seperti kayak terlihat cool, terlihat takut, pandangan orang dengan saya menurun, terlihat saya harus jangan terlihat kelihatan rohani. Saya sebagai orang yang berusia 23 tahun dan pernah berpikir seperti itu, orang nggak peduli tentang hal itu, saudara. Cool atau nggak coolnya saudara, ketemu langsung, bukan dari media sosial saudara.
Dihargai nggak dihargai saudara, pas ketemu langsung. Bukan dari media sosial saudara. Kita sering enggan menunjukkan kalau kita anak Tuhan. Kalau kita bagian dari Youth GPD Kasih Bapa. Enggan. Karena kita kira, nanti orang nilai gini. Enggak saudara. Enggak, saya udah alami, enggak. Justru semakin saya buat kayak gitu, justru di situ orang cari saya. Di situ orang lihat siapa saya. Oh, ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan. Nah, jadi mari gunakan apapun yang dipercayakan Tuhan sebagai alat kebenaran. Amin, saudara. Ya, oleh karena itu, jangan sampai lebih banyak di antara kita yang hadir hari ini menggunakan alat-alat baik internal maupun eksternal sebagai alat kekerasan. Kenapa? Karena akan banyak hilang kesempatan. Pemuda Youth GPD Kasih Bapa, youth komunitas ini akan kehilangan kesempatan untuk Tuhan kasih jiwa. Kalau saya mau izinkan saudara masukkan kata-kata ini dalam hati, relakah saudara Tuhan kirim ke jiwa ke sana, tapi ke sini enggak? Relakah saudara 4 jiwa atau 3 jiwa Tuhan kasih ke sana hanya karena kita nggak suka nyanyi? Relakah saudara Tuhan kasih ke sana, Tuhan kirim ke tempat lain jiwa hanya karena kita main-main? Ingat, ini tanggung jawab kita pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Tuhan akan kalkulasikan dari 40 youth berapa yang menghidupi kebenaran. Nggak bisa semua, memang nggak akan mungkin. Tapi pastikan lebih banyak. Ya, amin saudara. Lebih banyak kita yang menghidupi kebenaran. Yang kedua dan yang terakhir, ya, mengutamakan kepentingan pribadi. Yang pertama tadi tanggung jawab kita sama Tuhan, ini tanggung jawab kita kepada sesama kita. Ini perempuan yang baca, ini ayat yang terakhir kita baca, ayat yang ke-6. Yakub katakan, jangan sampai aku terlibat dalam persekongkolan orang-orang yang dipenuhi dengan orang yang kepentingan pribadinya lebih utama dari kepentingan bersama. Ini Yakub, lihat Yakub. Yakub katakan, aku jangan sebut Yakub ketika kau sebut Simeon dan Lewi. Kira-kira gitulah. Aku nggak mau bersatu sama Simeon dan Lewi. Aku nggak mau tergabung dalam mereka. Kalau kau sebut Israel, jangan sebut Simeon dan Lewi. Kalau kau sebut Simeon dan Lewi, jangan sebut Israel. Seolah-olah gini, kalau kau sebut Amos, gitu ya, jangan pernah libatkan orang tuanya. Itu orang tua saya ngomong ke orang lain. Jangan pernah kau hubung-hubungkan aku dengan Amos. Dia bukan lagi anakku. Kira-kira gitulah Yakub ini. Dia nggak mau tergabung sama Simeon dan Lewi. Kenapa saudara? Karena ini, dalam kemarahannya mereka ngapain? Bunuh orang. Dalam kesewenang-wenangannya mereka ngapain? Potong urat keting lembu. Jadi waktu marah, waktu lagi sukacita, apa yang mereka alami, sifat dan sikap itu mempengaruhi apa yang mereka lakukan. Kalau marah, membunuh. Kalau senang, potong urat keting lembu. Kalau marah kayak gini, kalau senang kayak gini, mut-mutan yang dibawa ke dalam keluarga itu. Yakub katakan, aku nggak mau terhitung dalam Simeon dan Lewi. Nggak mau aku masuk ke situ. Nah gini saudara, kita harus tahu, saudara harus tahu kalau kita semua ini tergabung dalam banyaknya kelompok-kelompok. Ada keluarga, kelompok gereja, bahkan hubungan ya. Hubungan baik pasangan maupun suami istri, komunitas. Ketahuilah saudara, kita nggak bisa bergerak berdasarkan kepentingan dan egois kita. Contohnya gini, kalau saudara melangkah, saudara bawa banyak beban. Nama orang tua, pertama. Maju lagi, masuk lagi SMA, nama sekolah. Keluar dari SMA, masuk kuliah, nama kampus, itu ada di pundak saudara. Nama gereja ada di pundak saudara. Dan paling tinggi tentu nama Tuhan. Tapi lihat kalau saudara bertindak asal-asalan, yang malu pertama siapa? Orang tua. Pernahkah saudara berpikir kalau
hidup saudara tidak boleh mementingkan diri sendiri? Kenapa? Ada nama orang tua di sini. Ada nama orang tua dalam hidup saudara. Ada nama kampusmu yang kau bawa. Kalau kau misalnya berurusan dengan kampus lain. Ada nama kampusmu. Terlebih ada nama Tuhan yang terus kau bawa. Kita nggak bisa mementingkan ego kita, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus bagaimana nanti dampaknya ke orang tuaku ya. Bagaimana nanti dampaknya ke kampusku ya. Bagaimana nanti dampaknya bagi gerejaku ya. Bagaimana nanti dampaknya bagi teman-temanku ya. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Kita banyak beban di sini. Jadi kita nggak bisa mementingkan diri sendiri sama seperti Simeon dan Lewi. Makanya aku katakan jangan sebut namaku kalau kesebut Simeon dan Lewi. Kita harus ingat apa dampak dari tindakan saudara. Sama seperti hari ini. Kita sedang ada dalam satu komunitas youth. Kita sedang bersatu, saudara. Kita nggak bisa mementingkan kepentingan diri sendiri. Baru-baru ini saya sedang mengubah bentuk flyer youth kita, di mana ada WL dan pengkhotbahnya nampak di situ. Mungkin saudara bilang, nggak ada fotoku di sini. Nggak mau aku buat di SG. Nggak mau aku buat di SW. Nggak ada fotoku. Yang semalam mau. Padahal yang kemarin-kemarin itu nggak dibuat. Pas ada foto, orang lebih lihat enak lihatnya, nggak mau aku. Nggak ada fotoku di situ. Itu saudara lebih mementingkan kepentingan sendiri. Ini kepentingan bersama. Saat saudara masukkan itu di media sosial, nama youth, saya percaya di antara kita ada punya satu kontak yang sama. Mungkin Indra, Daniel, dan beberapa yang saudara punya kontak yang kita sama-sama punya. Kita sama punya. Mungkin entah teman kampus saya, siapapun, kita sama-sama punya. Dia akan lihat, Indra enggak. Kok cuma Bang Amos? Kok cuma si Amos, mungkin dia manggil nama aku. Kok cuma si Amos? Kak Indah enggak. Kok cuma si Amos? Cuma si Amos yang peduli youth. Kita sering anggap sepele, tapi orang lain bisa saja nilai itu. Sama seperti saya menilai kelompok rohani yang lain. Kok cuma kakak ini yang buat? Kok cuma kakak ini yang buat? Dari 4, ini contoh kecil ya saudara ya. Ini mungkin saudara akan anggap ini biarlah berlalu begitu saja, tapi saya harap coba renungkan dalam hati. Misalnya 40 kita, satu grup. 40 kita, ada satu yang ulang tahun di hari itu. Saya yakin kita semua nengoknya ada orang ulang tahun. Tapi enggan mengetik. Kepedulian tingkat rendah itu ngetik. Kepedulian saudara sama orang lain tingkat paling rendah itu ngetik. Cuman ngetik aja. Tapi itu pun kita enggan melakukannya. Sehingga apa? Mungkin orang yang lama nggak pernah lagi datang, yang tapi masuk grup, dia akan lihat. Bahkan saya pernah sedikit bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa GP dikasih Bapak ini? Ada satu jiwa kemarin yang berulang tahun, tapi hanya 3-4 orang yang mengucapkan. Padahal dia udah lama nggak datang. Seandainya semua tadi yang bilang, kira-kira gimana? Maka dari itu banyak mungkin di antara kita yang lihat feedback youth GP dikasih Bapak kurang, yang udah lama nggak datang, jadi nggak mau lagi datang. Feedbackku dapat di situ kurang. Saudara, kalau di tempat yang lain, mungkin yang ngucapin ulang tahunnya dalam grup youth yang lain, dari 50 orang yang lihat, mungkin yang ngucapin 20 orang. Tapi mari kita ubah di sini. Kalau masih banyak di antara saudara yang masih mementingkan kepentingan sendiri, dia bukan satu komselku, aku pernah sakit hati dibuatnya, cintaku pernah tolaknya, gak mau kujunguk dia. Padahal saudara teman komselnya gak mau kejunguk. Padahal saudara sama-sama tim pelayan altar, gak mau kejunguk. Hanya karena kepentingan pribadi. Ingat, ada kepentingan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Akhirnya, kalau saudara lihat di sini, mereka diapai saudara? Dibagi-bagikan dan diserakkan. Kekuatan mereka hilang. Saya coba ingin tanya sama saudara, pengen nggak
nggak ada lagi youth GPD kasih Bapak. Simeon dan Lewi, Yakub katakan kau akan terserak. Dan saudara tahu, nanti baca sejarah, Simeon nggak nampak lagi di mana. Tapi Lewi masih nampak. Lewi dia mau hidup berbalik sama Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bayangkan, Simeon dan Lewi padahal sebelumnya sama-sama. Kalau saudara baca kitab Bilangan, Lewi membunuh Simeon. Padahal dulu sama-sama. Sama-sama bunuh orang, sekarang sama-sama saling bunuh-bunuhan. Dan kedepannya saudara, Lewi akhirnya jadi anak Tuhan yang berhasil. Tapi Simeon enggak, tenggelam dimakan zaman. Saya tidak tahu apakah saudara ingin youth GPD kasih Bapak dipisahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan harus pisahkan. Tuhan harus pisahkan kita saudara. Kalau lebih banyak diantara kita yang enggak menghidupi kebenaran dan yang mementingkan diri sendiri, Tuhan akan pisahkan. Saya percaya dan yakin kita semua ingin youth GPD kasih Bapak bertahan. Ya, saudara, tapi jangan cuma bertahan, ikut dong menuai jiwa. Ya, bilang sama samping kirinya, hidupi kebenaran. Ya. Satu lagi, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Rangkul, yang perempuan ke perempuan. Aku nggak mau pisah darimu, bilang. Ya, saya undang pemain musik untuk maju ke depan.